Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya ya. Hari ini kita mempelajari temanya membangun masa depan pendidikan, integrasi kecerdasan artifisial di SMA maupun SMK dan sederajat. Ya. Jadi ini tema untuk pertemuan yang kali ini adalah integrasi antara AI dengan kehidupan kita sebagai siswa, sebagai guru di jenjang SMA. Ya. Oke. Untuk memahami AI untuk pendidikan, ya, setidaknya ada 5 poin yang perlu kita terapkan. Yang pertama, pengantar kecerdasan artifisial. Di sini kita harus memahami pemahaman dasarnya dulu, cara kerja dan evolusi AI-nya. Yang kedua, pengaplikasian AI dalam kehidupan dan pendidikan. Di sini isinya adalah melihat peran AI di berbagai sektor, khususnya di ruang kelas. Ya, pasti kalian sudah tidak asing lah sama AI lah. Yang ketiga, profesionalisme AI, yaitu mengenal karir di bidang AI dan relevansinya bagi siswa. Yang keempat, kolaborasi manusia dan AI. Nah ini, walaupun di sini menjelajahi sinergi antara guru dan AI untuk hasil optimal, tidak menutup kemungkinan AI juga bisa diintegrasikan dengan murid. Ya. Jadi jangan ada anggapan bahwa AI ini tempatnya mencontek. Tidak. AI ini justru tempatnya menggali informasi yang baru. Dan yang kelima adalah praktik dan perencanaan. Ini latihan praktis penyusunan strategi implementasi AI. Mungkin tidak akan dibahas di sini, tapi setidaknya kalian akan mengerti bagaimana prakteknya nanti untuk penjelajahan AI. Apa itu kecerdasan artifisial? Ya, kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin yang dapat meniru perilaku kognitif manusia, perilaku kepintaran manusia, cara berpikir manusia seperti belajar, memecahkan masalah, mengenali pola dan membuat keputusan. Ya, jadi kecerdasan artifisial ini dibuat, dirancang, didesain untuk meniru apa yang manusia lakukan. Itu. Ya. Jenis-jenis dan evolusi AI. Setidaknya ada 3 di sini. Yang pertama ANI, ANI ini Artificial Narrow Intelligence. AI yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik seperti rekomendasi produk atau pengenalan wajah. Ini adalah AI yang paling banyak kita temuin sekarang, ya. Pakai foto misalkan, kita searching pakai foto, searching produk misalkan, kita buka aplikasi di Shopee misal, ya, searching produknya nanti keluar. Nah, kalau enggak pakai Google Lens ya, searching pakai itu bisa. Yang kedua AGI atau Artificial General Intelligence. AI dengan kemampuan kognitif setara manusia, mampu memahami, belajar dan menerapkan pengetahuannya di berbagai bidang. Ini masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Ya. Jadi AI yang secara umum kalau ini. Ya. Kenapa di sini dituliskan masih dalam tahap penelitian dan pengembangan? Karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu selalu berkembang setiap detiknya. Dan cara berpikir manusia itu kan unik. Setiap orang itu akan berbeda cara pikir. Ini juga yang dilakukan oleh AI. Dan yang ketiga, ASI atau ASI, Artificial Super Intelligence. AI yang melampaui kecerdasan manusia dalam hampir semua aspek, termasuk kreativitas ilmiah, kebijaksanaan umum, dan keterampilan sosial. Ini adalah konsep hipotesis di masa depan yang sangat jauh. Ya, jadi ketika kemampuan AI melebihi kecerdasan manusia, nah ini levelnya di sini di ASI,
artificial super intelligence. Ya. Contohnya, misal AI dipakai untuk trading, memprediksi trading, ya. AI dipakai untuk memprediksi trading atau memprediksi klasemen Liga Inggris misalkan. Yang hobi nonton bola, ya, dari sekarang kalian bisa memprediksi, tinggal tulis. Yang penting promptnya atau instruksinya itu jelas, ya, sehingga AI pun akan membaca instruksi dengan mudah dan tahu alurnya harus kemana. Selain itu kita juga mengenal AI reaktif, hanya respon situasi saat ini, dan AI memori terbatas, mampu belajar dari pengalaman masa lalu untuk jangka pendek. Ya, jadi ternyata AI itu ada sisi adaptifnya. Mereka bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Nah, faktanya jangan terlalu berharap kepada kecerdasan artifisial, karena mau bagaimanapun mereka punya keterbatasan. Contoh, perasaan, mereka juga punya keterbatasan. Mereka mau bagaimanapun adalah robot, ya. Tidak seperti kita manusia yang punya hati dan nurani. Lukisan menurut AI itu udah bagus, kalau menurut kita biasa aja, gak ada sisi estetiknya, ya. Itulah yang membedakan. Perasaan AI tidak punya. Kemudian ciri khas kecerdasan original yang dimiliki oleh seluruh manusia, di otak manusia ini kecerdasan original mau bagaimanapun akan selalu di atas kecerdasan buatan, ya. Lanjut. AI di dalam kehidupan sehari-hari dalam pendidikan. AI sudah meresap dalam kehidupan kita sehari-hari dan asisten virtual di ponsel kita. Hingga sistem rekomendasi di platform streaming dampaknya terasa di berbagai sektor. 1. Di sektor kesehatan, contohnya ada diagnosis penyakit, penemuan obat, kemudian ada lagi robot bedah. Yang kedua, bisnis, analisis pasar, otomatisasi pelayanan pelanggan misal. Ya, dan yang ketiga, transportasi, mobil otonom, manajemen lalu lintas, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan, AI dapat membantu personalisasi pembelajaran, membuat konten kreatif, bahkan memberikan umpan balik otomatis, membebaskan guru untuk fokus pada interaksi yang lebih mendalam dengan siswa. Ya, contohnya ini. Berkas yang dipresentasikan ke kalian ini dibuat oleh AI. Ya, mau tahu nama AI-nya? Pojok, made with Gamma. Ya, gamma.ai. Itu AI untuk khusus membuat slide presentasi, PowerPoint dan lain sebagainya. Ya. Prospek karir di bidang AI, ya setidaknya di sini dicantumkan ada 3 prospek karir. Yang pertama, ilmuwan data atau data scientist. Ya. Kemudian insinyur AI atau AI engineer, dan yang ketiga spesialis etika AI. Ya, jadi prospek karir di bidang AI ini cukup menjanjikan, ya. Mungkin untuk sekarang ini akan agak sulit kalian menerka-nerka kayak gimana sih ilmuwan data atau insinyur AI itu kayak gimana sih? Apakah dia seorang programmer aja atau gimana sih? Ya. Untuk awal-awal masih bingung. Nanti semakin maju zamannya ini udah akan semakin familiar nanti. Ya. Mau bagaimanapun yang menciptakan kecanggihan perlu di maintenance. Ya, itulah kenapa ada jenjang karir berikutnya untuk AI. Kolaborasi manusia dan AI, sinergi yang kuat. AI bukanlah pengganti, melainkan mitra yang dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas manusia. Ya, ingat, AI bukanlah pengganti, melainkan mitra, partner. Jadi jangan pernah kalian menganggap AI ini sebagai satu jalan keluar
praktis atas setiap pemecahan masalah kalian. Nggak bisa begitu, ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Ya. Ini kolaborasi manusia dengan AI. Creative design, data analisis, research, editing, dan programming, ya. Praktik penggunaan tools AI. Nah, ini nanti kalian akan praktikan ini, ya, tools AI, atau bahkan mungkin sudah dipraktekkan. Beberapa di antara kalian mungkin sudah pernah pakai ChatGPT, ya. Sering. Buat apa? Buat nyontek, buat ngerjain tugas. Kalau ditanya dadakan sama guru, biar kalian bisa jawab, buru-buru ketik, ya. Nah, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Satu yang pasti, kalau kalian lakukan itu, pastikan kalian membaca ulang dan pastikan apa yang ditanyakan dengan apa yang akan nanti dijadikan jawaban itu selaras, nggak ngaco, ya. Tujuan akhirnya adalah mampu untuk mengenali mengaplikasikan dan berkolaborasi dengan AI, ya. Untuk part bagian mengenali, kalian seharusnya memahami konsep dasar, jenis, dan potensi AI. Sedangkan untuk yang mengaplikasi, seharusnya kalian menggunakan tools AI dalam aktivitas pengajaran dan pembelajaran, ya. Canva misalkan. Nanti saya kasih listnya deh, list untuk AI-nya, ya. Untuk mengubah suara manusia, untuk bikin video ilustrasi otomatis, kemudian bikin slide PowerPoint, untuk auto mengklasifikasikan, yaitu ada khusus poin-poinnya, ya. Berkolaborasi, mengintegrasikan AI sebagai mitra untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ya. Oke, udah itu aja. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.